Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman saya, yaitu tentang bagaimana cara mendirikan atau cara memulai layanan web hosting sendiri, ya. Nah, barangkali teman-teman memiliki pertanyaan yang sama, mungkin bisa mendapatkan jawabannya dari video saya kali ini. Tapi untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang apa itu hosting dan lain sebagainya, saya akan jelaskan sedikit di video ini juga supaya teman-teman paham dan bisa mengikuti video ini sampai akhir nantinya, ya. Oke, kita mulai aja. Web hosting itu apa? Kita mulai dari situ, teman-teman. Jadi web hosting ini adalah sebuah server ya, sebuah komputer yang online dan dapat diakses oleh semua orang ya melalui alamat tertentu. Nah, alamat itu namanya domain. Tapi kita kesampingkan dulu urusan domain ini. Kita ngomongin servernya dulu, hostingnya dulu ya. Nah, orang-orang yang membuat website ya itu menyimpan file websitenya di web hosting ini, gitu ya, menyimpan gambar, menyimpan tampilan, menyimpan suara atau lagu ya, sound itu di server supaya banyak orang yang mengakses websitenya itu bisa mendapatkan informasi-informasi tadi. Tuh, hosting itu seperti itu. Kalau domain itu adalah alamat untuk mengakses website yang disimpan di server tadi, ya. Misalkan gapurahoster.co.id, nah itu nama domain, ya. Google.com itu nama domain, Facebook.com dan lain sebagainya itu nama domain, gitu ya. Oke, itu penjelasan dasarnya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara memulai bisnis hosting dan seperti apa keuntungannya juga, gitu ya. Oke, untuk memulai bisnis hosting, teman-teman perlu mengetahui tentang pengetahuan server, tentunya seperti itu, gitu. Tapi tidak semua orang paham itu kan, harus belajar dulu, harus mencari informasi terlebih dahulu tentang server dan ya nggak semua orang akan kuat belajar mendalam. Makanya saya akan memberikan solusi yang lebih mudah gitu daripada kita harus belajar teknis server yang terlalu mendalam. Ya, urusan server yang mendalam biar urusannya sysadmin, saya akan berikan jalan lain yang nanti teman-teman yang mungkin ya tahulah tentang IT, tahulah tentang hosting sedikit-sedikit, tapi bisa memulai bisnis web hosting sendiri juga. Ya, nah yang akan kita bahas adalah reseller web hosting. Nah, bedanya apa? Reseller web hosting dengan pemilik layanan web hosting yang memiliki server sendiri dan lain sebagainya. Gitu. Kalau memiliki layanan hosting yang memiliki server sendiri ya, dedicated server, colocation server dan lain sebagainya, itu mereka harus memiliki pengetahuan tentang server yang mendalam tadi ya, tentang instalasi OS, tentang cara setup server dan lain sebagainya. Itu. Tapi kalau reseller web hosting itu teman-teman cukup ya tahu dikit-dikit lah tentang website mungkin ya, tentang cara memperbaiki error website seperti itu, kemudian sedikit setup server ya, itu sudah bisa memulai gitu ya, sudah bisa berjalan bisnisnya gitu. Jadi reseller hosting ini tingkatannya lebih ramah pemula gitu. Nah, gimana mendapat keuntungan kalau kita menjadi reseller? Ya, seperti istilah reseller pada umumnya ya, reseller itu kan kita beli ya, beli dari seorang eh, apa namanya owner atau seorang pemilik produk. Nah, dalam kasus ini adalah pemilik produknya adalah pemilik layanan web hosting yang sudah ada, yang sudah memiliki server sendiri. Nah, kita kayak semacam apa ya, kulaan. Kita kulaan ya, kita kulaan space server di layanan web hosting tersebut, lalu kita jual ulang ke orang lain. Gitu. Jadi karena kita kulaan, kita nggak harus ngurusi server fisiknya ini secara mendalam, karena itu sudah urusannya induk tempat kita membeli tadi. Reseller hosting itu seperti itu. Gitu. Nah, keuntungannya seperti apa, teman-teman? Keuntungannya, yang pertama dari keuntungan teknis dulu deh ya. Dari keuntungan teknis, kita nggak perlu ngurusin server secara mendalam ya. Kalau ada error dan lain sebagainya, itu kita cukup minta bantuan si induk aja gitu. Tapi kalau kita memiliki server sendiri, ya kita harus siap-siap aja
ngotak-atik si server itu tadi, mencari penyebabnya, atau mungkin meminta bantuan sysadmin untuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya, di mana kita harus ya memiliki sysadmin sendiri gitu. Itu ya cost-nya lumayan lah. Kalau reseller hosting ya teman-teman tinggal tanya ke induk aja gitu. Secara keuntungan teknis seperti itu. Secara keuntungan finansial gimana? Secara ekonomis gimana? Gitu. Reseller hosting ini keuntungan ekonomisnya juga lumayan, teman-teman. Gitu. Kita bisa menghasilkan ratusan ribu per penjualan gitu ya dari reseller hosting yang kita miliki. Jadi bukan berarti reseller terus nanti untungnya tipis, enggak. Kita tetap bisa menjual tinggi karena bisnis hosting ini margin keuntungannya ya cukup lumayan lah gitu. Dan di situ tidak ada resiko seperti produk membusuk dan lain sebagainya kalau kayak kita jualan produk-produk kuliner dan lain sebagainya gitu. Itu ya keuntungannya seperti itu. Kita tetap bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan space hosting nanti ke klien-klien kita. Oke. Nah, gimana memulainya? Nah, teman-teman bisa menggunakan layanan reseller hosting dari berbagai layanan sebenarnya gitu. Tapi yang akan kita bahas kali ini kita akan menggunakan reseller hosting dari Gapura Hoster. Kenapa? Karena ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki reseller hosting Gapura Hoster ini daripada layanan reseller hosting lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Silahkan perhatikan layar komputer saya. Nanti saya akan jelasin satu persatu apa yang bisa teman-teman dapatkan di sini, gitu ya. Jadi di Gapura Hoster ini ya, ini adalah layanan web hosting di Indonesia yang kurang lebih sudah 7 tahun ini berdiri ya, kurang lebih sudah 7 tahun ini berdiri dan di situ menyediakan layanan share hosting, layanan managed VPS, pendaftaran domain, kemudian nanti rencananya akan ada dedicated server, VPS sendiri dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ada reseller hosting ini juga ya, reseller hosting. Nah, di reseller hosting inilah yang nanti memungkinkan teman-teman bisa menjadi reseller dari Gapura Hoster dan menjual produknya ke klien teman-teman. Gitu. Yuk kita bahas ya satu persatu ya. Gitu. Reseller hosting itu apa ya? Tadi udah saya jelasin dikit tapi saya bahas lagi di sini. Reseller hosting adalah layanan yang memungkinkan Anda ya untuk memiliki layanan web hosting sendiri dengan mudah, praktis, dan terjangkau tanpa harus memusingkan tentang setup dan pengelolaan server hosting yang rumit. Gitu, tadi udah saya sampaikan. Nah, untuk siapa reseller hosting itu? Ada beberapa orang ya, beberapa tipe pebisnis yang cocok menggunakan reseller hosting ya. Di antaranya yang pertama jelas pebisnis web hosting pemula. Jadi memang orang-orang yang niat saya mau bikin web hosting sendiri nih kayak gitu. Nah, ini cocok nih. Karena kita bisa memulai dengan biaya yang relatif terjangkau dan tingkat kepusingan yang nggak sepusing harus mendirikan dari awal. Gitu. Kemudian dari sisi biayanya juga lumayan teman-teman. Dari sisi biaya itu tadi saya bilang kan terjangkau. Terjangkaunya sejauh apa? Kalau teman-teman setup server sendiri ya, terus apa namanya menambahkan fitur-fitur tambahan di server itu tadi, itu teman-teman bisa mengeluarkan dana jutaan ya, mungkin hingga belasan juta juga itu per 1 bulan gitu. Tapi kalau dengan reseller web hosting, budget 1 bulan tadi itu bisa digunakan untuk berlangganan reseller hosting sampai 1 tahun gitu. Jadi ngiritnya tuh pol-polan ya, ngiritnya pol-polan. Makanya saya bilang cocok untuk yang pembisnis hosting pemula. Itu yang pertama. Tuh, lebih minim resiko lah kalau mau bisnis hosting. Tuh. Kemudian yang kedua, web developer. Jadi untuk teman-teman web developer, reseller hosting ini nanti akan sangat berguna untuk mengelola klien teman-teman. Mungkin ada yang bertanya ya, klien kan bisa ditaruh add-on domain aja. Atau klien kan bisa ditaruh di hosting lain, nanti kita main afiliasi. Jadi kita dapat keuntungan dari situ. Mungkin ada yang berpikir ke sana ya, gitu. Tapi kalau dihitung-hitung, dengan menggunakan reseller hosting ini,
keuntungan kita bisa lebih berlipat ganda, teman-teman. Bisa lebih menghemat budget ya, dan mendapatkan keuntungan lebih besar plus recurring atau berulang gitu. Karena nanti ketika perpanjangan website di tahun ke depan, klien-klien yang pernah membuat website di tempat kita, itu perpanjangannya nanti pasti ke kita. Karena hostingnya pakai hosting yang kita buat sendiri. Itu web developer. Kemudian trainer pelatihan website. Nah, ini mungkin mirip ya, mirip dengan web developer. Cuman bedanya, kalau web developer itu kan kita menyediakan jasa pembuatan website untuk klien. Kalau trainer pelatihan website, ini kita menyediakan pelatihan membuat website untuk klien atau untuk siswa-siswa kita. Nah, si siswa-siswa ini juga butuh hosting untuk praktek membuat website gitu. Nah, miripnya dengan developer tadi apa? Miripnya adalah kita bisa menghemat budget uh, untuk hosting siswa-siswa yang mengikuti pelatihan website di tempat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau siswa-siswa ini setelah belajar membuat website tadi meneruskan websitenya di tahun depan gitu ya, mungkin studi kasus websitenya itu berjalan dan menghasilkan bagi dia, jadi dia terus melanjutkan itu sebagai bisnis yang serius gitu. Nah, nanti di tahun ke depannya dia akan perpanjangan hosting ke tempat kita lagi. Dapat keuntungan berulang ya, pendapatan berulang dari situ. Seperti itu. Nah, berikutnya komunitas digital. Nah, komunitas digital ini mungkin semacam komunitas-komunitas tertentu yang berfokus pada misalkan perwebsitean atau komunitas yang berhubungan dengan CMS seperti komunitas WordPress, komunitas Joomla, komunitas Drupal, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang komunitas ini memberikan fasilitas hosting gratis untuk membernya. Ada yang seperti itu. Nah, sebagai pengelola komunitas, teman-teman bisa memanfaatkan reseller hosting ini untuk mengelola hosting-hosting internal anggota komunitasnya tadi. Kayak gitu. Jadi ada 4 orang yang mungkin bisa mengambil keuntungan dari reseller hosting ini. Nah, kenapa kalau pakainya reseller hosting di Gapura Hoster gitu ya? Saya akan jelasin sedikit bedanya ya. Ketika teman-teman nanti menggunakan reseller hosting di luar ya, atau menggunakan reseller hosting di Gapura Hoster. Yang pertama adalah di Gapura Hoster itu teman-teman bisa membuat unlimited akun hosting. Ya. Jadi, ketika kita membeli paket reseller gitu ya di layanan penyedia reseller hosting, itu biasanya nanti ada spesifikasi paket resellernya. Nah, di spesifikasi paket reseller ini biasanya ada ketentuan di space-nya berapa, akun yang bisa dibuat berapa, dan lain sebagainya. Nah, di Gapura Hoster, teman-teman bisa membuat akun hosting sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi nggak ada batasan, oh kalau beli paket ini cuma bisa bikin 10 akun, beli paket ini cuma bisa membuat 20 akun, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memecah sendiri jatah di space dari reseller hosting itu menjadi sebanyak apapun. Ya, selama itu mencukupi ya untuk membuat sebuah website, untuk membangun sebuah website, menyimpan file website. Gitu. Ya, nanti akan saya jelasin bagaimana cara membaginya. Gitu. Tapi intinya teman-teman bisa membuat unlimited akun. Mau bikin 10 akun bisa, 50 akun bisa, 100 akun bisa. Selama di space-nya masih mencukupi. Gitu. Tapi kalau di layanan lain biasanya dibatasi. Itu kelebihan pertama dari reseller hosting di Gapura Hoster. Yang kedua adalah cara aman memulai bisnis hosting. Kenapa? Ya karena seperti yang saya jelasin di awal tadi, teman-teman anti ribet gitu ya, nggak perlu ngurus setup server, nggak perlu ngurusin kalau ada kendala pada server dan lain sebagainya. Cukup minta ke induk servernya aja, induk tempat teman-teman membeli reseller hosting ya. Kalau dalam pembahasan ini ya Gapura Hoster, nanti tim Gapura Hoster yang akan ngurusi urusan teknis servernya. Gitu teman-teman. Berikutnya, cepat balik modal. Wah, gimana hitungannya kok bisa cepat balik modal? Di paket reseller hosting, teman-teman bisa
membuat banyak akun, ya kan? Tadi sudah saya jelasin. Kemudian menentukan harga jualnya sendiri. Ya, misalkan mau dijual per tahun 100.000 bisa, setahun 200.000 bisa, setahun 500.000 atau setahun 1 juta ya untuk instansi-instansi itu bisa teman-teman. Jadi hanya dengan menjual beberapa akun saja itu teman-teman bisa langsung balik modal. Bahkan di bulan pertama itu bisa balik modal teman-teman. Gitu. Yang penting bagaimana cara kita menjualnya, bagaimana kita men-setting harganya, dan bagaimana cara kita bisa menjual sebanyak mungkin ke pelanggan. Itu biasanya 1 bulan deh, itu bisa balik modal. Itu yang saya lakukan dulu, makanya saya bisa ngomong seperti ini. Gitu. Berikutnya adalah bantuan setup billing system. Nah, ini saya jelasin nih. Billing system itu untuk apa? Billing system itu untuk membuat invoice, gitu ya, membuat tagihan untuk melakukan pendaftaran hosting, ya, fitur melakukan pendaftaran hosting, kemudian untuk mengingatkan tagihan perpanjangan, hingga urusan teknis seperti suspend akun hosting dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan melalui billing system. Tapi agar billing system ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, ya harus di-setup dulu tentunya. Nah, kabar baiknya kalau teman-teman menggunakan reseller hosting di Gapura Hoster, ini nanti teman-teman akan dibantuin setup billing sistemnya. Jadi tinggal pesen aja. Saya mau bikin paketan sebanyak ini gitu ya, paketan hosting. Kemudian harga per paketnya itu yang paket ini harganya sekian, paket ini harganya sekian, paket ini harganya sekian. Gitu. Nama bisnis saya ini, kontaknya ini. Gitu. Cukup kasih tahu informasi-informasi semacam itu, nanti akan dibantu setup-kan billing sistemnya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, nggak perlu pusing. Apalagi bagi teman-teman yang pemula di bidang ini, pasti bingung gitu. Tapi dengan bantuan setup billing system ini, teman-teman tinggal pakai aja, praktis, gitu ya. Terus berikutnya adalah support berbahasa Indonesia. Nah, ini yang biasanya jadi kendala untuk teman-teman yang menggunakan layanan luar negeri, gitu. Biasanya teman-teman yang menggunakan layanan hosting luar negeri itu ada yang mengalami kendala bahasa ketika harus komunikasi dengan supportnya. Gitu. Nah, di Gapura Hoster ini, reseller hostingnya, itu kan disupport oleh technical support yang berbahasa Indonesia. Jadi ya kayak kita ngomong ke orang biasa aja gitu. Kita nggak perlu mikir harus translate ke bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tinggal chat ya via WhatsApp, tinggal informasiin aja apa kendala teman-teman, apa kebutuhan teman-teman, nanti akan dibantu langsung. Gitu. Enaknya di situ, supportnya bahasa Indonesia dan itu 24 jam loh. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin tengah malam gitu ya lagi setting-setting terus ada kendala, nah bisa tanya ke technical supportnya. Lalu terjangkau ya. Seperti yang saya bilang di awal juga tadi ya, layanan reseller hosting di Gapura Hoster ini hitungannya cukup terjangkau ya. Teman-teman bisa mulai dengan modal yang tidak terlalu besar, tapi bisa balik modal di bulan yang sama. Nah, enak banget kan? Nah, kemudian berikutnya adalah anti beban mental. Anti beban mental itu gimana? Masa jualan hosting pakai beban mental? Nah, gini teman-teman. Ketika kita bisnis, itu mungkin nggak selalu berjalan mulus gitu ya. Ada yang memang punya bakat dan rezeki di suatu bisnis. Tapi ada yang sudah buka bisnis sekian lama, kemudian tiba-tiba terpaksa harus menutup layanan bisnisnya. Gitu. Nah, kalau kita buka layanan hosting, itu sebenarnya kita terikat sama klien gitu. Karena ketika klien ini masa hostingnya itu masih aktif, sementara kita tutup, kan kasihan, dia nggak ada yang bantuin. Nah, di reseller hosting Gapura Hoster ini, teman-teman nggak perlu khawatir soal hal-hal seperti ini. Jadi, misalkan teman-teman udah nggak mau bisnis hosting lagi deh, udah males gitu misalkan. Itu klien-klien yang teman-teman dapatkan, ya, itu nggak akan terlantar. Karena apa? Karena nanti klien-klien ini akan dibantu handle oleh pihak Gapura Hoster. Gitu. Jadi teman-teman nggak punya beban moral gitu ya. Waduh, klienku jadi terlantar, mereka nggak bisa minta bantuan siapapun. Nah, nggak akan seperti itu, karena nanti akan dibantu oleh tim Gapura Hoster untuk handle ke depannya. Gitu. Mereka tetap terlayani dengan baik. Itu ya. Kemudian berikutnya, gratis edukasi bisnis.
Nah, untuk teman-teman yang tergabung di reseller hosting Gapura Hoster ini, itu teman-teman nanti akan mendapatkan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bermanfaat secara berkala gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang penting, pihak Gapura Hoster akan menyediakan panduan atau mungkin menyediakan video yang nanti bisa teman-teman pelajari dan dapatkan informasi dari situ. Gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang paket reseller hostingnya. Paket reseller hosting di Gapura Hoster ini ada 3 ya. Ada Crystal, ada Ruby, ada Diamond. Nah, masing-masing paket memiliki spesifikasi sendiri tentunya gitu ya. Kita contohkan dari yang Crystal yang paling rendah gitu ya. Spesifikasinya ya itu 50 GB SSD. Jadi teman-teman memiliki disk space 50 GB yang bisa teman-teman cacah ya, yang bisa teman-teman pisah-pisahkan atau pecah menjadi paket-paket hosting baru. Tuh, 50 GB untuk 100 akun hosting bisa nggak? Bisa. 50 GB untuk 50 paket hosting aja deh, bisa nggak? Bisa. Gitu. Jadi, teman-teman bebas nanti bisa memecah jatah disk space ini menjadi berapapun akun tanpa batasan. Begitu pula dengan Ruby. Perbedaannya di Ruby ini, disk space-nya ada 100 GB. Kemudian di Diamond, perbedaannya di sini disk space-nya ada 200 GB. Dan ini lebih dari cukup untuk memulai sebuah bisnis web hosting. Gitu ya. Nah, berikutnya ada add-on atau layanan tambahan yang bisa teman-teman ambil, misalkan teman-teman membutuhkan bantuan layanan tambahan ini. Ini yang pertama ada add-on DFY atau Done for You Reseller. Di sini teman-teman nanti bisa mendapatkan layanan bantuan untuk dibikinin website penjualan hostingnya, gitu ya. Jadi ada website penjualannya ya, landing page-nya untuk penjualan. Kemudian ada billing sistemnya, udah di set-up-in juga. Dan juga nanti di set-up-in payment gateway-nya gitu. Supaya bisnis hostingnya ini tiap ada yang order itu bisa aktif secara otomatis. Itu semua nanti dibantu. Jadi teman-teman tinggal jualan doang. Itu yang pertama ya, add-on yang pertama. Yang kedua ada add-on technical support ASIS. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin benar-benar tidak menguasai hal teknis ya, pertanyaan teknis seputar website gitu. Karena kalau kita berbisnis web hosting, nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari klien itu biasanya terkait website gitu ya. Bagaimana cara menginstal ini, bagaimana cara men-setting ini, atau mungkin bagaimana cara memperbaiki website yang seperti ini dan lain sebagainya. Kalau teman-teman menguasai hal-hal teknis seperti itu, teman-teman nggak perlu yang ini, gitu. Tapi kalau teman-teman, wah kayaknya saya nggak paham deh urusan teknis, nah teman-teman bisa menggunakan technical support ASIS ya dari Gapura Hoster. Jadi Gapura Hoster akan menyiapkan tim dedicated yang nanti akan mengurusi urusan teknis ya, mengurusi klien-klien teknis pada layanan web hosting teman-teman, gitu. Jadi enak banget. Teman-teman tinggal mantau doang, urusan teknis ketika ada yang tanya ya, ada yang tanya mengalami kesulitan, tanya tentang hal-hal teknis seputar website, itu ada yang jawabin gitu. Teman-teman tinggal mantau aja kinerjanya gitu. Dan yang jelas technical support ini memang sudah dipilih, sudah dididik oleh tim Gapura Hoster supaya bisa menangani kendala-kendala seputar website dan lain sebagainya dengan secara profesional gitu. Nah, di bagian akhir ini ada pertanyaan umum pelanggan, di mana di bagian sini ini ada rangkuman pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman yang tertarik berbisnis web hosting, tapi masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan dulu. Nah, ini sudah dijawab di sini. Nanti silahkan teman-teman bisa kunjungi ini ya, link ini ya, Gapura Hoster, Reseller Hosting Indonesia di sini. Nah, nanti silahkan dibaca satu persatu. Karena apa? Karena beberapa pertanyaan yang ada di sini tadi sudah saya jelasin gitu. Daripada saya jelaskan ulang, nanti silahkan teman-teman langsung akses aja halaman ini dan bisa membaca kembali di sini gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan reseller hosting ini, teman-teman nanti bisa memulai layanan web hosting sendiri ya, dengan brand teman-teman sendiri, dengan paket yang bisa teman-teman atur sendiri, kasih nama sendiri ya, dan juga nanti dijual ke
unlimited user. Tuh, yang penting di space-nya masih mencukupi gitu. Semoga video ini bermanfaat dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di bagian komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.